Di tengah banyaknya anak-anak terlibat dalam kasus kriminal, muncul kebijakan kontroversial soal penerapan wajib militer bagi anak bermasalah di Jawa Barat. Apakah langkah Deddy Mulyadi sudah tepat menerapkan wajib militer untuk menekan anak terlibat dalam kriminalitas? Kita diskusi. Nama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lagi jadi perbincangan. Mulai dari saat berdebat dengan seorang remaja putri sampai yang terbaru soal kebijakan wajib militer bagi anak bermasalah. Tapi melibatkan anak-anak masuk ke barak militer emang tidak melanggar undang-undang? Kita bahas dalam diskusi. Menghubungi koordinator penanganan kenakalan remaja setempat yang nanti mereka akan diangkut, dibawa ke komplek militer untuk dilakukan pendidikan. Aksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini sedang ramai diperbincangkan, apalagi saat dia menyampaikan akan menerapkan wajib militer bagi anak bermasalah di Jawa Barat. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Teknisnya gimana Pak? Ya? Teknisnya apakah sudah kerjasama dan lain-lain? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan. Wajib militer akan dimasukkan ke dalam kurikulum di tingkat SMA dan SMK mulai tahun ajaran 2025-2026. Gak usah jauh-jauh masuk ke manfaatnya buat anak. Ada yang langsung berpandangan, kebijakan Deddy Mulyadi ini tidak sesuai undang-undang. Ada undang-undangnya, undang-undang sistem peradilan pidana anak. Dan bagaimana cara menangani anak yang berhadapan dengan hukum, itu jelas tetap harus menghormati hak-hak anak ya. Harus didengar, harus didampingi, harus dianggap tidak bersalah, harus tidak ada publikasi dari media gitu. Jadi jelas yang diusulkan atau rencana Gubernur Jawa Barat ini menyimpang dan bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Gitu. Dan juga ini menyimpang dari pengaturan Undang-Undang TNI. Undang-Undang TNI itu mengatur larangan kepada TNI melakukan tindakan-tindakan di luar yang ada di undang-undang. Ya. TNI itu hanya 2 fungsinya. Satu operasi militer, ya, itu untuk kebutuhan perang dalam pertahanan ya. Yang kedua operasi militer selain perang, itu pun harus diatur oleh peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Tidak hanya soal hukum, gebrakan dari Deddy Mulyadi juga dikritik. Nah, kebijakannya yang baru misalnya soal disiplin militerisme ke pendidikan gitu. Nah itu kan seperti istilahnya itu ya, membuat program sendiri yang belum tentu merupakan kesepakatan daerah-daerah atau belum tentu itu merupakan jalur dari keinginan pemerintah pusat gitu. Harus diingat ya bahwa fungsi gubernur itu kan sebetulnya perantara ya antara pemerintah daerah di tingkat kabupaten kota dengan pemerintah pusat gitu. Alias sebetulnya gubernur itu relatif nggak punya kebijakan. Kebijakannya itu adalah yang mengamankan semua kebijakan pemerintah pusat gitu. Belum lagi soal kepemimpinannya yang terlepas dari sorotan kamera. Apa ini untuk melancarkan karir politik di 2029? Nggak bisa dipisahkan juga antara keinginan untuk apa yang kita sebut sebagai pencitraan di satu segi dengan kenyataannya bahwa beliau akhir-akhir ini melakukan atau melaksanakan tugas-tugas tugas-tugas kenegaraannya gitu. Nah itu yang saya lihat akhir-akhir ini. Jadi di satu segi tugas-tugas kenegaraan itu ditampilkan di dalam media sosial sebagai bagian dari upaya untuk melakukan apa yang seringkali disebut orang sekarang sebagai menaikkan popularitas di tengah masyarakat gitu. Ngomong-ngomong soal remaja yang terlibat tindak pidana, secara data memang sangat mengejutkan.
Berdasarkan Pusat Informasi Kriminal Bareskrim Polri, sejak 1 Januari hingga 20 Februari 2025 atau 1 bulan lebih saja, ada ribuan anak yang berstatus terlapor tindak kriminal. Pencurian, penganiayaan, dan narkoba menjadi kasus yang mendominasi. Terus apakah wajib militer ini sebagai solusi mencegah anak terlibat tindak pidana? Remaja memang masih dalam masa pertumbuhan, baik secara berpikir maupun mental masih labil. Dan betul, bukan hanya peran orang tua saja, tapi semua pihak agar bisa membentuk generasi yang baik. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.